Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Endang Astuti dan teman-teman kelas STAA. Perkenalkan, saya Hirmawan Dwi Hartanto, Kimia Angkatan 2020, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sintesis dan Uji Sitotoksisitas Senyawa Turunan N-fenilpirazolina berbasis 3-asetilpiridin sebagai agen anti kanker. Pada skripsi ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing 1, Profesor Dra. Tutik Dwiwahyuningsih, MSI PhD. Penelitian saya dilatar belakangi oleh kasus kanker, di mana sampai saat ini masih menjadi penyebab kematian dengan persentase yang sangat besar di dunia, yaitu 16,3% menurut Global Burden of Disease tahun 2019. Kanker merupakan pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali dan pembentukan tumor dalam tubuh. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut WHO tahun 2020, kanker payudara menempati posisi pertama sebagai jenis kanker yang paling umum didiagnosa, kemudian diikuti oleh kanker serviks, kanker paru-paru, dan kanker kolon. Perawatan kanker yang paling umum digunakan pada saat ini antara lain pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Obat kemoterapi dapat menyerang sel yang sedang berkembang pesat. Namun, obat tersebut tidak dapat membedakan antara sel kanker dan sel normal. Sehingga ketika dilakukan dalam jangka panjang, sel normal pun akhirnya rusak akibat pengobatan kemoterapi. Oleh karena itu, saat ini diperlukan pengembangan berkelanjutan terhadap obat yang secara efisien dan selektif untuk menargetkan sel tumor dan aman bagi sel normal. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah senyawa turunan pirazolin. Senyawa pirazolin sendiri adalah senyawa kimia yang memiliki cincin pirazolin dalam struktur molekulnya. Cincin pirazolin adalah cincin 5 atom yang terdiri dari 3 atom karbon dan 2 atom nitrogen dengan susunan atom yang khas, seperti pada layar tersebut. Secara umum, senyawa turunan pirazolin dapat diperoleh melalui reaksi antara senyawa kalkon dengan hidrazin atau hidrazin hidrat. Dari berbagai literatur, disebutkan bahwa pirazolin memiliki berbagai manfaat. Yang salah satunya yaitu dapat digunakan sebagai agen anti kanker. Salah satu turunan pirazolin adalah N-fenilpirazolin. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh CIUPA pada tahun 2013, bahwa senyawa N-fenilpirazolin memiliki aktivitas anti kanker yang sangat toksik terhadap sel kanker payudara, yaitu sel MDAMB 231 dengan IC50 4,36 mikromolar. Selanjutnya yaitu uji anti kanker. Uji anti kanker merupakan pengujian yang perlu dilakukan dalam penelitian medis untuk mengevaluasi potensi suatu senyawa dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker. Pada umumnya, metode ini yang digunakan untuk uji ini adalah MTT assay. Prinsip dari metode ini adalah senyawa MTT direduksi menjadi garam formazan oleh enzim suksinat dehidrogenase yang terdapat di dalam mitokondria sel hidup. Garam formazan yang terbentuk diukur dalam bentuk absorbansinya. Jadi semakin banyak organisme yang hidup, maka semakin pekat warna yang dihasilkan, sehingga absorbansinya akan tinggi juga. Dengan melalui metode MTT, kita dapat menentukan besar nilai IC50, di mana IC50 sendiri adalah inhibition concentration 50%, artinya nilai konsentrasi dari suatu zat yang diperlukan untuk menghambat aktivitas biologis sebanyak 50%. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin tinggi aktivitas zat yang diujikan terhadap sel tersebut. Tujuan dari penelitian ini
Yang pertama adalah melakukan sintesis kalkon dari 3-asetilpiridin dan benzaldehida melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith. Kedua, melakukan sintesis pirazolin dari kalkon berbasis 3-asetilpiridin dan fenilhidrazin. Yang ketiga, uji aktivitas antikanker senyawa pirazolin berbasis 3-asetilpiridin terhadap sel kanker payudara T47D dan 4T1, sel kanker serviks HeLa, sel kanker kolon WIDR, dan sel normal Vero. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan referensi baru untuk menemukan senyawa turunan N-fenilpirazolin berbasis 3-asetilpiridin sebagai senyawa anti kanker sehingga dapat menjadi salah satu bahan acuan pembelajaran untuk penelitian-penelitian di masa mendatang. Perumusan hipotesis yang pertama dari penelitian SUMA tahun 2019 menyebutkan bahwa sintesis senyawa turunan pirazolin dari reaksi antara senyawa kalkon dan hidrazin dengan katalis asam asetat glasial menghasilkan rendemen dan kemurnian yang tinggi. Maka dari perumusan tersebut, hipotesis saya adalah jika sintesis turunan pirazolin menggunakan katalis asam asetat glasial menghasilkan rendemen dan kemurnian yang tinggi, maka reaksi dengan kondisi dan reagen yang memiliki gugus fungsi yang sama juga akan memberikan hasil yang baik. Perumusan hipotesis yang kedua, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ciupa pada tahun 2013, bahwa sintesis turunan N-fenilpirazolin berbasis senyawa heteroatom 2-asetilpiridin menghasilkan senyawa yang bersifat anti kanker terhadap sel kanker payudara MDA-MP231 dengan nilai IC50 4,36 mikromolar. Hipotesis saya, jika senyawa N-fenilpirazolina berbasis senyawa heteroatom 2-asetilpiridin memiliki aktivitas anti kanker yang baik, maka senyawa N-fenilpirazolina berbasis 3-asetilpiridin sangat mungkin juga memiliki aktivitas anti kanker. Selanjutnya adalah rancangan penelitian saya, yaitu yang pertama mulai dari sintesis senyawa N-fenilpirazolin berbasis 3-asetilpiridin. Yang kedua yaitu mengidentifikasi senyawa hasil sintesis senyawa pirazolin tadi menggunakan FTIR, HNMR, CNMR, dan GCMS. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan uji anti kanker dengan metode MTT assay terhadap sel kanker payudara 4T1 dan T47D, sel serviks HeLa, sel kolon WIDR, dan sel normal Vero. Nah, sebelum melakukan sintesis pirazolin, yaitu memerlukan senyawa kalkon yang bisa disintesis melalui reaksi antara 3-asetilpiridin yang ditambahkan dengan aldehida tersubstitusi menghasilkan dalam katalis barium hidroksida menghasilkan senyawa kalkon ABC, yaitu masing-masing dibedakan oleh aldehidanya, yaitu yang A menggunakan aldehida 3,4,5-trimetoksibenzaldehida, yang B menggunakan 3,4-dimetoksibenzaldehida, dan yang C menggunakan aldehida piperonal. Senyawa kalkon dapat disintesis dengan mula-mula mereaksikan 1 milimol 3-asetilpiridin yang ditambahkan dengan masing-masing 1 milimol aldehida tersubstitusi dengan katalis barium hidroksida sebanyak 2 milimol, kemudian dilakukan dengan metode grinding selama 15 menit. Setelah selesai, kemudian dijaga pada suhu ruang selama 10 menit, sambil dimonitoring dengan KLT untuk mengetahui apakah proses sintesis telah berjalan hingga reagen tersebut habis. Setelah reagen habis, padatan direkristalisasi dengan menggunakan etanol, kemudian padatan disaring menggunakan vakum Wagner dan dikeringkan pada oven. Kemudian tahap terakhir yaitu dikarakterisasi menggunakan instrumen FTIR, GCMS, CNMR, dan HNMR. Selanjutnya untuk sintesis pirazolinnya. Pirazolin sendiri dapat disintesis dengan mereaksikan antara kalkon dan fenilhidrazin dalam pelarut etanol
dan katalis asam asetat glasial dan direflux selama 3-6 jam sehingga menghasilkan senyawa turunan N-fenilpirazolina sesuai dengan benzaldehyde-nya masing-masing yang saya sebutkan pada senyawa kalkon sebelumnya. Pirazolin dapat disintesis dengan mereaksikan 0,5 mmol kalkon dalam 5 ml etanol yang kemudian ditambahkan 5 ml asam asetat glasial tetes demi tetes, dan yang terakhir yaitu memasukkan 2 mmol fenilhidrazin pada labu leher 3, kemudian direflux selama 3-6 jam, tentu saja sambil dimonitor dengan KLT untuk mengetahui apakah reagen telah habis menjadi suatu produk. Kemudian ketika reagen sudah habis dan produk sudah terbentuk, didinginkan, kemudian padatan disaring menggunakan vakum Behner sambil dicuci dengan aquades dingin. Setelah padatan terbentuk, dilakukan rekristalisasi dengan etanol. Ketika setelah dilakukan rekristalisasi, maka padatan dapat disaring dengan vakum, kemudian padatan dikeringkan menggunakan oven. Tahap terakhir dari sintesis pirazolin yaitu karakterisasi menggunakan FTIR, GCMS, GNMR, dan HNMR. Selanjutnya yaitu uji anti kanker menggunakan metode MTT assay, yaitu sebanyak 100 mikromol per well subkultur sel pada 96 well plate per sel kankernya masing-masing. Yaitu selanjutnya dilakukan inkubasi selama 24 jam, kemudian ditambahkan 100 mikroliter pirazolin tiap variasi konsentrasi. Kemudian diinkubasi lagi selama 24 jam. Kemudian medium lama dibuang, diganti dan dicuci dengan larutan PBS. Fosfat bovin serum. Kemudian ditambahkan dengan 100 mikroliter NTT terlarut dan dilakukan inkubasi selama 4 jam. Kemudian ditambahkan 100 mikroliter SDS stopper 10% pada 0,1% 0,1 NaCl ditambahkan, dan tahap terakhir yaitu well plate dibaca absorbasinya dengan ELISA reader pada panjang gelombang 570 nanometer. Terima kasih, sekian presentasi proposal saya. Selanjutnya kritik dan saran sangat dibutuhkan tentu saja untuk penelitian saya ke depannya dan penyusunan naskah skripsi saya untuk selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan presentasi proposal kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.